Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi sudah disampaikan bahwa target daripada sholat subuh, gerakan sholat subuh berjamaah ini adalah untuk menunjukkan, membuktikan bahwa awak iyo betul-betul mukmin andaknya di hadapan Allah. Iya Bu ya, Bapak. Awak betul-betul dijamin oleh Allah sebagai orang yang betul-betul mukmin. Sebab kalau hanya sekedar orang Islam saja, ya, itu memang sudah terbukti di KTP kita bahwa kita mayoritas masyarakat penduduk rakyat Indonesia ini beragama Islam. Ya nak? Iya Bu. Mayoritas kita beragama Islam. Di dangun-dangun ko, di guguk, di Kabupaten 50 kota ko, mayoritas beragama di KTP. Sumatera Barat mode itu pulau terkenal pulau jo semboyannya adat basandi sarak basandi kitabullah. Semboyannya ya, sarak mengatur adat memakai, kamu itu semboyan. Namun Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kenyataan yang mayoritas beragama Islam tadi mungkin baru hanya sekedar di KTP. Buktinya apa? Buktinya Bapak Ibu yang berbahagia, syariat Islam sampai detik ini belum bisa diterapkan secara kafah di Indonesia. Ini itu bukti itu. Walaupun semenjak awal kemerdekaan dahulu, perjuangan pahlawan kita, ulama kita, ya, baik melalui jalur konstitusi maupun di dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, itulah jaleh perjuangannya untuk bagaimana Islam bisa diterapkan di negara kita. Betul tak? Bukti saja Bapak Ibu, caliaklah, bacalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga. Bunyinya apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Intinya itu. Intinya apa? Kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu poinnya dulu tuh. Ya. Pendiri bangsa lah menyatukan bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan perjuangan. Nah itu. Bukti lain dicantumkan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Enak. Itu menunjukkan bahwa upaya untuk menerapkan ajaran agama di negara kita sudah dilakukan semenjak awal. Bahkan bukti yang paling hebat Bapak Ibu yang berbahagia, BPUPKI bersidang ya dari tanggal 1 Juni sampai 22 Juni. Itu puncaknya adalah 22 Juni 1945. Lahirlah apa yang disebut dengan kesepakatan seluruh panitia penggerak kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, ada orang Nasrani, non-Muslim, ada kaum nasionalis, ada para ulama. Apa hasilnya? Lahir suatu kesepakatan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Apa bunyinya? Pancasila yang pertama itu bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya. Kan itu. Sampai 17 Agustus 45 Indonesia diproklamasikan itu dasar negara tuh, Bu. Waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dasar negara kita adalah Piagam Jakarta. Tapi 18 Agustus katanya ada utusan dari timur yang mengatakan bahwa timur kan melapehkan diri kalau tidak berubah itu. Ya enggak? Katanya. Itu kan katanya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu yang berbahagia, walaupun tidak melalui sidang, tidak melalui rapat, ya, dirubah saja, dicoret 7 kata itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun ada waktu itu Kiai Haji dari Muhammadiyah yang ikut dalam PKI berat untuk menerima, tapi akhirnya demi keutuhan NKRI rela merubahnya, menerima, dan dengan makna apa? Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Ini artinya Bapak Ibu yang berbahagia, negara kita betul-betul beragama. Tapi Bapak Ibu ya, perjuangan demi perjuangan itu kemudian kandas. Akhirnya apa? Ya, melalui berbagai upaya konstituensi tahun 59 dikeluarkan dekret presiden oleh Soekarno, isinya apa? Kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Namun dalam diktumnya Bu, bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai Undang-Undang Dasar 45. Piagam Jakarta yang tadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu menjiwai Undang-Undang Dasar 45. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang berbahagia, dalam perundang-undangan kita Piagam Jakarta itu ya masih bisa diberlakukan. Itu artinya Bapak Ibu, Indonesia bukan negara yang tidak beragama, bukan negara komunis, bukan negara anti-Islam, bukan negara anti-agama. Walaupun itu Bapak Ibu yang berbahagia, ada upaya dari pihak-pihak tertentu merubah Indonesia menjadi anti-agama. Dan satunya Bapak Ibu, ada pejabat mengatakan begini, ya, kita harus sadar musuh utama Pancasila itu agama. Katanya begitu. Pernah Ibu dengar itu tak? Pernah Bapak dengar itu? Ada pejabat mengatakan seperti itu. Masa musuh utama Pancasila itu adalah agama? Ketuhanan yang Maha Esa itu agama itu. Berarti ada upaya untuk menjadikan Indonesia komunis anti agama. Padahal kalau di KTP tadi yang menyatakan itu agamanya apa? Islam tuh Bu, ya. Jadi nampaknya Islam tuh yang banyak diawak di Indonesia yang mayoritas tadi baru sekedar KTP. Ada pula petangko waktu pengibaran Sang Saka Paskibraka, ya. Anak-anak kita di seluruh Indonesia ada perwakilannya yang lah biasa sejak ketek dididik dan dilatih untuk aurat. Tahu-tahu untuk acara Paskibraka itu disuruh pula untuk melepas jilbab. Nauzubillahi min zalik. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, intinya apa yang saya sampaikan kini, walaupun usaha untuk menegakkan agama ini tidak bisa sejak dulu dilakukan, tapi upaya orang-orang kafir dan yang lebih bahaya lagi munafik itu ingin menjauhkan negara kita daripada agama. Ya, itu candunya apa? Candunya awak mayoritas Islam tapi tidak punya kualitas. Berarti Bapak Ibu yang berbahagia, alun Islam, alun mukmin lain. Ya, al mukmin lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang berbahagia, untuk bisa menjadikan kita sebagai mukmin yang sesungguhnya, ayo lepaskanlah diri dari sifat-sifat kemunafikan tadi, dan salah satu bukti bahwa kita betul-betul menjadi orang yang mukmin sesungguhnya itu adalah bagaimana kita menggerakkan ya masjid sebagai pusat pembinaan masyarakat
dengan mengaktifkan sholat berjamaah, dan terutama sekali adalah sholat subuh berjamaah. Tanduk ketika umat Islam itulah berkualitas ketika sholat subuhnya sudah seramai, minimal seramai sholat Jumat tadi disampaikan oleh Ustaz Arnold. Jadi itu payah kita Bapak Ibu yang berbahagia, sehingga ya usaha-usaha orang-orang kafir, orang munafik untuk melecehkan ajaran Islam. Terakhir hari ini kita lihat pula anak sekolah ada PP 28 tahun 2024 ya, menyediakan alat kontrasepsi bagi pelajar. Ini tantangan bagi kita. Intinya apa? Ya, anak-anak tak boleh pakai alat kontrasepsi, boleh berzina tapi pakai alat kontrasepsi. Artinya apa? Zina dihalalkan. Bukan hanya laki-laki semua perempuan saja sekarang yang berzina. Laki-laki semua laki-laki, pedusi semua pedusi, ya, homoseks. Ya dapat itu tantangan sangat besar. Termasuk juga narkoba dan lain sebagainya. Jadi itulah ya tujuan kita, menumbuhkan kualitas kita sebagai umat yang beragama. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, kita berusaha memakmurkan masjid, dari masjidlah ya tumbuhnya kekuatan kita sebagai umat Islam. Buktikan dengan sholat subuh. Itu maka diaduan ya, gerakkan subuh berjamaah ini. Mudah-mudahan dapat mencapai sasaran itu, dan nanti Ustaz Rinaldi akan memberikan tausiah panjang lebarnya kepada kita. Hamba cukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.